bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudaraku, selamat sore. Boleh dilihat kiri dan kanannya apa yang ada yang belum kenal? Banyak. Kalau belum kenal, silahkan kenalan terlebih dahulu. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari GSKI Maranatha Banyuwangi. Mungkin ada yang aneh dari gereja kami. Ini apa tuh Pak yang di depan? Biasanya nih kalau ngomong kekristenan itu simbolnya salib. Betul Bapak Ibu? Tetapi tahukah kita ternyata simbol salib itu baru dipakai di abad yang keempat. Mengapa? Karena di abad awal salib adalah tanda kehinaan. Sehingga para murid saat itu menggunakan satu simbol. Ingatlah bahwa waktu itu Petrus mendapat tugas dari Tuhan Yesus harus menjadi penjala manusia sehingga disimbolkan sebagai ikan. Dan di sini ada satu tulisan abjad Yunani IXOYE, itu lebih kurang artinya Yesus Kristus Theos Huios Soter, yang artinya adalah Kristus Yesus anak Allah adalah juru selamat kita. Jadi kita masih sama Bapak Ibu? Jadi sama bahwa Allah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita sembah, amin? Baik, dan sore hari ini kita dalam acara ibadah Bamak bersama-sama, kita mau siapkan hati. Kita mau menghadap Allah Bapa kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus mendapatkan firman-Nya, dan kita akan bersama-sama dalam naungan Roh Kudus. Kita siapkan hati, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah Bamak Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah Bamak sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita tahu bahwa hidup kita adalah persembahan yang sejati di hadapan Tuhan.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Dengan rendah hati kami mau persembahkan hidup kami. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ibu, kita akan ambil waktu kita, waktu terbaik kita. Mari kita berdoa pengampunan dosa untuk kita semua. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bertemu dengan Engkau. Kesempatan yang mahal buat kami Tuhan, karena kami tahu setiap saat, kapanpun kami akan berpulang sewaktu-waktu. Berikanlah kami waktu, berikanlah kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh memanfaatkan kesempatan dan waktu ini sebaik-baiknya Tuhan. Supaya kami boleh belajar, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam setiap kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, bahwa kami seringkali meleset, bahwa kami seringkali berdosa, bahwa kami tidak mampu untuk mengatasi kedagingan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu. Biarlah kami terus-menerus memakai waktu ini, memakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama. Tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terbejam. Sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sumpah pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Mari kita perkarakan diri kita masing-masing. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Mari kita pujikan kembali. Setiap insan akan terima panggilan. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu
Saudara diberkati dengan lagu ini. Amin. Selalu mengingatkan kita. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Kita selalu mau taat akan apa yang diamanatkan. Setuju Bapak Ibu? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Coba dilihat kiri kanannya, berikan salam yang terbaik. Dan karena itu Tuhan Yesus adalah kekasih kita, kita mau nyanyikan lagu ini. Shalalalalala, la 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 la, oh. Shalalalalala, la 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 la, oh. Asik. Shalalalalala, la 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 la, oh. Shalalalalala, la 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 la, oh. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku,
sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau, Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan apapun inginkan, yang Tuhan mau inginkan, Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Beneran suka-sukanya Tuhan, beneran, beneran. Berikan tos kiri kanan 5 orang dan silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tak pernah kau tahu denyut takir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan, tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada, tak kala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dalam kemewahan, meremehkan Tuhan. Kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan,
Mari kita berdoa. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga kami hidup oleh karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu berbicara bagi setiap kami, sehingga kami bukan hanya kaya di dalam perkara-perkara jasmani, tetapi kami pun juga kaya di dalam perkara-perkara rohani. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, kiranya hati-Mu yang disenangkan, dan kiranya firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, nampaknya tidak mungkin gereja itu akan bebas dari persoalan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah gereja itu akan menghadapi persoalan di dalam kesetiaan? Ataukah justru gereja memilih menghadapi setiap persoalan tanpa iman? Itu merupakan sebuah pilihan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, kita akan membaca secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan yang ke-8. Maaf Bapak Ibu, Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Ya, barangkali bisa ditampilkan PPT-nya. Dari Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, kita akan membaca secara silih berganti. Saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu dan Saudara ayat yang ke-9, begitu seterusnya sampai dengan yang ke-11. Demikianlah kata Tuhan bagi kita, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah setia sampai mati. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah Bamak kota ini ada 24 gereja. Kalau tidak salah, saudara, barangkali sudah ada update yang terbaru. Ada 24 gereja yang tergabung di dalam Bamak kota. Ada GSKI yang sore hari ini kita beribadah bersama-sama. Ada GKT, ada GKJW, ada GPI, ada JKI, ada Gereja Bala Keselamatan, ada Gereja Baptis, ada GPIB, ada HKBP, ada banyak. Kurang lebih sekitar 24. Kalau sore hari ini saudara, saya bertanya kepada Bapak Ibu, di antara 24 gereja ini, kira-kira Bapak Ibu saudara yang hadir sore hari ini ingin menjadi gereja yang seperti apa? Ingin menjadi gereja yang bagaimana? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi seperti GSKI? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi GKT? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin seperti JKI? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin seperti GPIB? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin seperti GBI? Atau saudara kita ingin seperti gereja yang tercatat di dalam kitab Wahyu itu? Apa saudara? Kita ingin menjadi seperti gereja Efesus. Gereja yang dikatakan sebagai gereja induk,
gereja yang dikatakan sebagai gereja pusat, gereja yang dikatakan sebagai gereja yang kaya, gereja yang dikatakan jemaatnya begitu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Atau saudara, kita ingin menjadi gereja seperti gereja di Pergamus. Gereja yang berada di puncak gunung. Wow saudara, view-nya keren ya. Nyaman sekali. Selesai kebaktian, kumpul bersama saudara, bersama dengan seluruh jemaat, menikmati pemandangan yang indah. Rasanya begitu nyaman. Atau kita ingin menjadi gereja seperti Tiatira saudara. Gereja yang dikatakan apa? Gereja yang maju secara ekonomi. Gereja yang jemaatnya giat Bapak Ibu. Kenapa saudara di Tiatira ini dikatakan maju? Karena satu-satunya kota zaman itu yang bisa menghasilkan warna ungu, karena mereka memiliki pohon yang menghasilkan getah warna ungu, itu hanya di Tiatira saja. Dan zaman itu kain warna ungu itu mahal saudara. Beda hari ini Bapak Ibu saudara ya. Kayaknya hari ini kalau kita pakai warna ungu itu agak aras-arasen saudara ya. Kenapa saudara? Wah janda saudara. Itu hari ini Bapak Ibu saudara ya. Tapi kalau kita balik kepada Alkitab saudara, warna ungu itu disuruh dicari. Kalau hari ini saudara mungkin ini janda ini. Saudara, salah satu tokoh di dalam Alkitab di mana tokoh ini adalah seorang pengusaha kain ungu itu adalah Lydia. Dan dia berasal dari kota Tiatira ini. Saudara, mungkin kita juga pengen jadi gereja seperti di Sardis. Gereja yang aman, gereja yang nyaman, gereja yang hampir sama sekali tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Sepertinya gereja ini begitu tenang. Dan ini nih gereja yang gua cari nih. Atau barangkali saudara, kita seperti gereja di Laodikia. Gereja tempatnya maaf ada orang kaya di situ. Gereja tempatnya apa? Orang-orang pinter. Mau cari pemimpin, mau cari orang hebat, mau cari penggerak, itu ada di gereja Laodikia ini. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kelima gereja ini yang wow di mata manusia, yang nampak hebat di mata manusia, yang nampak luar biasa di mata manusia, tetapi kelima-limanya dikecam Tuhan, ditegur Tuhan, diperingatkan Tuhan, bahkan diancam Tuhan. Karena apa saudara? Karena mereka menjadi gereja seperti yang manusia inginkan. Bukan menjadi gereja seperti yang Yesus Kristus inginkan sebagai kepala gereja. Saudara, sore hari ini ketika saya bicara tentang gereja, saya tidak bicara tentang organisasi sebenarnya Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tentang denominasi, tidak. Kenapa? Karena ketika kita bicara gereja, maka gereja yang sesungguhnya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Gereja itu saya, gereja itu kita. Gedung gereja hanya tempatnya gereja beribadah. Organisasi gereja hanyalah wadah yang membawai secara pemerintah saudara. Tetapi sesungguhnya gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Gereja itu kita, gereja itu orangnya. Tetapi hari ini saudara, kalau kita perhatikan betapa banyak gereja yang bukan menjadi gereja seperti yang Yesus Kristus inginkan, tetapi menjadi gereja seperti yang manusia inginkan, saudara. Padahal saudara, gereja ini adalah tubuh Kristus. Gereja ini adalah miliknya Kristus. Maka gereja ini harus menjadi seperti yang diinginkan Kristus. Bukan seperti yang diinginkan siapa? Orang yang penting di situ, manusia yang banyak duitnya di situ, manusia yang berpengaruh di situ. No. Tapi gereja harus menjadi seperti yang Yesus Kristus inginkan. Apa saudara yang Yesus Kristus inginkan atas gerejanya? Saudara, ini yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, saudara, pasal yang kedua. Barang siapa menang. Nah, saudara, kalau kita membaca saudara, mulai dari pasal 2 ini, kita akan menemui setiap kali selesai Yesus memberikan firman-Nya kepada ketujuh gerejanya, itu selalu diakhiri dan ditutup dengan apa? Barang siapa menang. Ketika kepada jemaat di Efesus, barang siapa menang. Kepada jemaat di Smyrna, barang siapa menang. Ketujuh-tujuhnya selalu ditutup dan diakhiri dengan barang siapa menang. Artinya apa saudara? Artinya adalah bahwa kemenangan itu sudah diberikan dan sudah menjadi milik gereja sekali untuk selama-lamanya. Melalui apa saudara? Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Itu sudah final Bapak Ibu. Jadi saudara, gereja bukan masih akan menang. Gereja bukan masih, oh kayaknya akan menang nih. Kayaknya kira-kira menang. Tidak saudara. Gereja sudah menang dan itu sekali selama-lamanya oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Tetapi saudara, walaupun dikatakan gereja sudah menang, bukan berarti tidak ada peperangan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, yang seringkali kita salah di dalam memahami. Walaupun gereja sudah menang, gereja bukan mungkin menang, gereja bukan akan menang, bukan berarti tidak ada lagi peperangan. Selama di dunia, saya dan Bapak Ibu Saudara akan terus berada di dalam peperangan rohani. Karena itu Bapak Ibu, kita disebut sebagai gereja militan. Gereja yang terus berperang. Gereja yang terus berperang dan Yesus Kristus mau kita hidup sebagai gereja yang berkemenangan, bukan gereja yang hidup di dalam kekalahan. Saudara, saya sengaja bawa alat peraga Bapak Ibu. Kadang kalau khotbah itu senang pakai alat peraga saudara ya. Walaupun sekarang sudah zaman maju. Nah saudara, kalau saya gambarkan bahwa ini adalah hati kita sebelum kita menjadi satu dengan Kristus, sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat Bapak Ibu. Hati kita digambarkan dengan warna apa Bapak Ibu? Hitam. Berarti orang yang suka baju hitam, berarti orang yang paling berdosa saudara ya. Saya salah satunya, saya suka warna hitam. Puji Tuhan di Bamak saya ditemani sama Bapak Pendeta Yoel. Jadi kami berdua. Saudara, hati kita sebelum terima Tuhan, hati kita sebelum percaya Tuhan, itu digambarkan hitam Bapak Ibu. Ada dendam di situ, ada benci di situ, ada iri hati di situ, ada perselisihan di situ, ada pertengkaran di situ, ada kebencian di situ, ada kesombongan di situ, ada ketinggi hati di situ. Semua gambaran dosa itu ada di dalam hati kita yang gelap dan hitam ini. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita menjadi milik Kristus, pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan Saudara, hati kita tetap hitam atau hati kita berubah menjadi putih? Kira-kira yang mana saudara? Permisi bertanya, minta izin kepada Pak Gembala ya. Saya mau tanya jemaat GSKI dulu. Karena kan ini yang tempatnya tuan rumah. Kiranya Bapak Ibu Saudara, jemaat GSKI, hatinya setelah jadi satu dengan Kristus, setelah percaya kepada Yesus Kristus, tetap hitam atau berubah jadi putih? Gimana? Wah, abu-abu malah Pak ya. Wah, ini jawaban yang di luar saudara ya. Abu-abu ternyata ya. Ya jadi abu-abu lah. Kristen ya enggak Kristen. Dibilang Kristen ke gereja, tapi kalau dilihat sikapnya kok enggak kayak Kristus begitu kan. Jadi abu-abu. Baik, tapi ini yang jawab tadi dari GSKI ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Betul ya, iya. Tapi ini tidak mewakili, ini bercanda saja. Saudara, kalau yang lain Bapak Ibu, saya mau tanya dari GKJW, ada? Ada GKJW? GPDI Ketapang aja lah, karena saya lihat ada Pak Hani. Ada Pak Hani berapa orang? Hatinya tetap hitam atau berubah jadi putih Bapak Ibu? Jadi putih. Iya, tadi yang jawab jadi putih ya. Coba yang setuju putih angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Wah, satu aja. Yang setuju hitam angkat tangan Bapak Ibu. Waduh, lah ini yang angkat tangan ini terus milih apa saudara ya? Gitu loh. Betul. Abu-abu saudara. Berarti hati Bapak Ibu Saudara begini, jangan-jangan ini ya. Gitu kan? Apa? Setengah putih, setengah hitam. Pak, saya itu bergantung loh Pak. Kemana? Kalau hari Minggu itu, waduh, putih hati saya itu. Apalagi habis hari Senin ikut Bamak di GSKI, waduh, pulang itu hati saya putih, bersinar-sinar. Tapi sampai di rumah, ketemu istri, ketemu suami, ketemu mertua, ya apalagi, jadi hitam lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati kita, walaupun kita sudah menjadi satu dengan Kristus, bukan berarti berubah jadi putih, saudara. Hati kita masih gelap, Bapak Ibu. Artinya apa? Di sini masih ada benci. Di sini masih kita bisa dendam. Di sini kita masih bisa melakukan kesalahan. Di sini kita masih bisa jatuh, tetapi kita tidak lagi terus-menerus berbuat dosa.
Karena kita sudah diberikan kemenangan. Kita bisa melawan, kita bisa berperang di dalam peperangan itu, dan kita bisa tidak lagi menuruti keinginan dosa. Itu yang membedakan. Lah kalau hati Bapak, Ibu, dan Saudara setelah jadi Kristen langsung putih begini, Saudara, berarti hari ini kita semua ada di mana, Bapak, Ibu? Sorga. Ya, kan tidak ada saudara yang mau hari ini, kan tidak ada. Berarti kita sudah ada di sorga. Sama seperti penjahat di sebelah Tuhan, habis percaya langsung berangkat putih di sana, saudara. Tetapi selama di dunia, Bapak Ibu, kita berada di dalam peperangan rohani, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bisa ditampilkan di layar. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama di dunia kita berada di dalam peperangan rohani. Peperangan apa, saudara? Peperangan melawan dosa dan segala keinginannya. Perang kita bukan melawan jemaat, saudara. Perang kita bukan melawan pendeta. Saya bela pendetanya. Tapi perang kita juga bukan melawan antar penatua, antar pemimpin gereja. Termasuk juga, saudara, perang kita bukan perang antar gereja, Bapak Ibu. Maaf, GKT berantem dengan GSKI. GSKI berantem dengan mana lagi? Itu bukan perang kita. Saudara, kalau perang kita antara orang Kristen, perang kita antara jemaat, perang kita antara gereja, perang kita melawan pendeta, saudara, maka sesungguhnya kita sudah kalah. Bahkan sebelum kita melakukan peperangan rohani. Dan itu bukan perangnya Tuhan. Peperangan rohani itu akan menunjukkan, saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam berkemenangan atau kita justru hidup di dalam kekalahan. Yang sering terjadi, saudara, gereja, kita jujur saja Bapak Ibu ya, lebih banyak berantem antara jemaat, antara pemimpin, antara tubuh Kristus. Dan seringkali itu karena perkara-perkara yang smoles, perkara-perkara kecil, perkara-perkara receh, perkara-perkara sepele. Saudara, saya barusan mudik waktu bulan Desember lalu, saudara. Saya dari Gunung Kawi, Bapak Ibu. Jadi saya ini dari orang desa. Nah, saya dari lereng Gunung Kawi, Bapak Ibu ya. Tapi jangan tanya soal cari pesugihan, saudara ya. Berarti saudara harus bertobat. Kalau cari Gunung Kawi, yang diingat pesugihan itu, saudara. Saudara, saya dari sana, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang GSKI, saudara, saya itu sebenarnya punya ikatan batin. Kenapa? Saya pernah ikut di GBI Rehoboth, itu di daerah Krisik, Ngantang, saudara. Saya melayani musik di sana selama 3 tahun. Saya pernah ngiringi Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Saya pernah ikut keliling-keliling waktu beliau KKR di daerah Blitar, saudara. Jadi kalau bicara tentang GSKI, sebenarnya bagi saya itu tidak asing. Karena apa? Saya pernah punya kenangan ketika melayani bersama-sama. Saya dari desa, saudara. Nah, ketika saya pulang, saudara, ternyata gereja asal saya itu lagi berantem. Saya pikir berantem soal apa, Bapak Ibu ya? Ternyata, saudara, berantem itu soal pohon Natal. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang berantem soal pohon Natal? Ada. Berarti setelah dengar ini nanti bertobat saudara pulang ya. Nah, saudara, kenapa soal pohon Natal? Karena rupanya begini Bapak Ibu. Kami di desa, saudara, kita pohon Natal itu tiap kali merayakan Natal, itu pohonnya pakai pohon hidup. Jadi kita tinggal aja pergi ke hutan, potong di situ, bawa ke gereja, lalu kemudian dihias, saudara. Sudah beres. Tetapi karena pohon itu ditebang terus tiap tahun, saudara, termasuk juga ada yang nebang pohon cemara sembarangan, akhirnya habis. Ketika habis, saudara, lalu bingung, ini mau ya apa ini? Nah, yang generasi Z, yang generasi milenial, saudara, mereka berinisiatif untuk apa? Udahlah, daripada kita bingung soal pohon Natal, lebih baik kita belikan pohon Natal yang dari apa, Bapak Ibu? Plastik. Berangkatlah ke Surabaya, saudara. Karena kota terdekat Surabaya, akhirnya dibelikan Bapak Ibu Saudara yang bagus di situ. Nah, dipasang. Ketika dipasang, saudara, geger Bapak Ibu. Berantem, saudara, tukaran, saudara. Kenapa? Karena yang generasi baby boomers, maaf saudara, yang senior-senior, mereka berkata apa? Ini gak alkitabiah ini. Bagaimana mungkin pohon Natal kok terbuat dari plastik? Seharusnya pohon Natal yang benar terbuat dari pohon apa, Bapak Ibu? Yang hidup. Yang generasi milenial, saudara, berkata, nggak bisa lah, apa sih salahnya? Toh kan juga sama-sama simbol.
Kalaupun pakai plastik, emang di mana dosanya? Saudara berantem. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada yang mengundurkan diri dari panitia, ada yang sampai detik ini tidak mau pergi ke gereja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dengar itu saya miris saudara. Kenapa miris Bapak Ibu? Waktu kita kembali ketika peristiwa Yesus dilahirkan, sempat enggak saudara nyari pohon Natal Yesus? Sempat enggak saudara? Jangankan nyari pohon Natal Bapak Ibu, nyari tempat penginapan aja enggak dapat. Kecuali Yesus lahir di Fatima, rumah sakit Fatima. Yesus lahir di rumah sakit Yasmin, beda cerita saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangankan cari pohon Natal, cari tempat penginapan aja enggak dapat saudara. Jadi saudara menghias pohon Natal enggak sempat. Lahirnya saja di kandang kok, yang ada palungan di situ kok. Pohon Natal itu tradisi yang dibawa dari Jerman abad 16-17. Dan kenapa yang dipilih adalah pohon cemara yang warnanya hijau? Itu evergreen. Karena apa? Selalu hijau dan dianggap sebagai apa? Lambang kehidupan. Tapi itu tradisi. Artinya saudara, mau ada pohon Natal, mau tidak ada pohon Natal, tidak apa Bapak Ibu Saudara? Berdosa. Kalau ada ya pasang. Kalau tidak ada ya sudah tidak pasang. Yang penting adalah kelahiran Yesus di dalam hati kita. Tidak perlu menjadi pertengkaran. Tetapi saudara, ketika karena perkara-perkara kecil tadi, gereja berantem, gereja berkelahi, gereja bertengkar saudara, maka sesungguhnya kita sudah kalah. Bahkan sebelum berperang. Gimana kita mau berkata kepada orang di luar, di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sampai di gereja berantem. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Wah, di dalam Yesus ada kedamaian ya. Masuk gereja, berantem ternyata isinya. Saudara sudah kalah kita. Gimana kita mau memberitakan tentang Kristus? Gimana kita mau memberitakan tentang kedamaian? Gimana kita mau memberitakan tentang kebenaran? Kalau di dalam gereja isinya hanya berantem, berantem, dan berantem. Dan itu bukan peperangan kita. Peperangan kita melawan dosa. Dosanya siapa Pak? Dosanya suami, dosanya istri, dosanya anak, dosanya kita. Masing-masing kita bergumul dengan dosa kita. Saya sebagai pendeta bergumul dengan dosa saya, saudara. Dan saya berperang untuk apa? Tidak menuruti keinginan berdosa itu. Saudara, dari 7 gereja yang dicatat di dalam kitab Wahyu, 2 gereja Bapak Ibu yang dipuji oleh Tuhan. Karena gereja ini hidup di dalam kemenangan. Bahkan 2 gereja ini saudara sebenarnya itu bukan gereja yang gede. Kalau Philadelphia itu saudara itu gereja kecil. Saudara gereja yang tempatnya itu daerah yang mudah terjadi gempa. Tetapi Tuhan puji karena gereja ini hidup di dalam kemenangan. Dan salah satunya saudara yang dipuji adalah gereja yang kita baca, yaitu gereja Smyrna. Karena ini tema yang diberikan kepada saya. Saudara, apa sih ciri gereja yang hidup berkemenangan itu kayak apa? Ciri gereja yang dikatakan menang itu seperti apa? Firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, kita baca sama-sama di sana. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia. Ini ciri gereja yang menang di hadapan Tuhan. Ini ciri gereja atau tanda gereja yang hidup berkemenangan, saudara. Apa kata Tuhan Yesus? Hendaklah engkau setia. Coba Bapak Ibu kan katakanlah kanan dan kiri, hendaklah engkau setia. 1, 2, 3. Wah, itu dong saudara ya. Padahal maaf loh Bapak Ibu, kalau di GKT ya saya tidak pernah begini sebenarnya. Saudara, menang di mata Tuhan itu bukan ketika gereja itu dapat mengalahkan. Menang di mata Tuhan bukan ketika gereja dapat mengintimidasi. Menang di mata Tuhan bukan ketika gereja dapat membuat orang lain menderita. Tidak saudara. Tetapi menang di mata Tuhan ketika gereja itu setia. Maka pertanyaannya saudara, setia itu apa? Bisa ditampilkan saudara, Bapak Ibu? Nah, iya, setia itu saudara dari kata apa? Pistos. Atau saudara itu adalah pistis dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani. Kata yang sama dipakai untuk kata iman. Yang artinya saudara setia itu adalah trustful atau juga faithful.
Yang punya arti adalah bahwa ketika saya setia, berarti saya berpegang teguh pada iman, berpegang teguh pada keyakinan, saya percaya Yesus bersama saya dan tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu namanya setia. Dalam keadaan apapun, kita berpegang teguh pada iman, itu setia. Jadi maaf Bapak Ibu, setia itu ukurannya bukan karena saya ini setia loh. Kenapa? Dari mulai usia 17 tahun sampai sekarang 70 tahun, KTP saya tetap Kristen. Tidak pernah ganti. Maaf Bapak Ibu Saudara, itu bukan ukuran kesetiaan. Termasuk juga Saudara, ada yang berkata begini, orang itu loh setia. Kenapa? Rajin datang di Bamak. Wes. Padahal Saudara, giliran di Bamak datang. Giliran di gereja sendiri malah nggak datang Saudara. Saudara, itu bukan ukurannya Bapak Ibu. Bukan berarti Saudara, saya nggak boleh kita rajin di Bamak. Boleh Saudara. Ada yang berkata gini, itu loh Pak, itu jemaat Mahadir. Wih, kok bisa disebut jemaat Mahadir? Kayak Tuhan aja. Iya, soalnya di mana-mana selalu hadir. Ada acara apapun, itu pasti selalu ada. Berarti ini adalah jemaat yang setia. Maaf Saudara, bukan itu ukurannya. Setia itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berpegang teguh pada keyakinan. Berpegang teguh kepada iman, percaya bahwa Yesus bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, termasuk juga Saudara dalam bagian ini dikatakan ketika kita mengalami kesusahan, termasuk ketika kita mengalami kemiskinan, kita tidak meninggalkan iman kita. Itu namanya setia. Saudara, kalau kita kembali kepada teks ini Bapak Ibu, jemaat Smyrna ini Saudara, itu memang kebanyakan dari orang Kristen yang awalnya dari orang Yahudi. Orang Yahudi yang jadi Kristen. Awal mulanya Saudara. Makanya ada seorang teolog berkata begini, kok bisa ada orang Kristen sih di sini? Oh iya, karena bisa jadi itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Ada orang Yahudi diaspora balik ke sini, lalu kemudian memberitakan Injil di situ. Nah Saudara, jadi di tengah-tengah Smyrna ini Bapak Ibu, ada orang Yahudi yang tetap Yahudi, ada orang Yahudi yang jadi Kristen. Dua-duanya Saudara sama-sama berada di bawah penjajahan Romawi zaman itu. Tetapi Saudara, pemerintahan Romawi ini melakukan yang tidak adil, melakukan yang berbeda. Apa itu Saudara? Begini, ketika orang Yahudi yang tetap jadi orang Yahudi tidak mau menyembah patung kaisar yang dibangun di tengah kota itu Saudara, mereka tidak diapa-apain. Mereka dibiarkan saja Saudara oleh pemerintah Roma. Tetapi Saudara, giliran orang Yahudi yang jadi Kristen, lalu mereka menolak untuk menyembah patung kaisar yang ada di tengah-tengah kota itu, yang terjadi Saudara, mereka dibunuh, mereka dibantai, mereka dibakar hidup-hidup, dijadikan obor acara pacuan kuda, termasuk dilepaskan di tengah-tengah Saudara, lalu dikasih singa di situ untuk apa? Jadi makanan binatang buas dan dijadikan tontonan. Dan ketika orang melihat Saudara, orang Yahudi yang Kristen ini tadi, orang Kristen tadi Saudara, dimakan singa, dikejar singa, mereka begitu sukacita dan gembira. Karena itu hati-hati Saudara ya. Kalau ada di antara kita, kalau lihat orang susah, seneng, dan lihat orang seneng susah, jangan-jangan kita keturunan orang apa Bapak Ibu? Romawi. Itu Saudara ya. Bayangin, orang menderita, jadikan tontonan Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen zaman itu ketika dikatakan di jemaat Smyrna, mereka sangat menderita. Mereka sangat mengalami penderitaan, mereka sangat mengalami kesusahan karena apa? Karena iman. Jadi susah bukan karena malas. Kalau susah karena malas, susah karena ini itu, ya itu udah resikonya sendiri. Tapi mereka susah, mereka menderita karena mereka mau tetap berpegang teguh kepada iman. Dan bukan hanya Saudara, bukan hanya badannya saja yang dibunuh, bukan hanya badannya saja yang menderita, bukan hanya badannya saja yang dibuat mereka kesakitan, tetapi juga Saudara, harta bendanya disita, pekerjaannya diblokir Bapak Ibu, aset-asetnya diblokir Saudara, semua disita untuk apa? Supaya mereka miskin semiskin-miskinnya, bahkan sampai jadi pengemis. Untuk apa? Nyangkal iman. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Makanya Saudara, ketika firman Tuhan berkata, aku tahu kemiskinanmu, kata miskinnya pakai kata petokiah,
yang dari kata petokos. Jadi di dalam bahasa Yunani di Alkitab miskin itu dua. Bisa petokos, bisa penes. Kalau penes Bapak Ibu itu miskin, tapi masih bisa buat status. Masih bisa upload makanan. Nah, ini miskinnya masih mampu. Tapi kalau sudah dikatakan petokiah ini Bapak Ibu, dikatakan petokos ini sudah, itu benar-benar miskin, benar-benar melarat saudara. Untuk makan aja susah, gambarannya janda miskin. Untuk makan aja susah, untuk tempat tinggal aja susah, untuk segala sesuatunya susah. Dan orang Kristen zaman itu dibuat semiskin-miskinnya supaya mereka meninggalkan iman, supaya mereka meninggalkan Yesus. Dan dalam situasi seperti ini, Yesus katakan kepada mereka, mari kita baca saudara. Hendaklah engkau setia sampai, setia bukan cuma sampai menderita. Setia bukan cuma sampai miskin. Setia bukan cuma sampai habis-habisan. Tapi kata Tuhan, setia sampai mati. Coba dikatakan Bapak Ibu kanan kiri lah. Ayo mari saudara, setia sampai mati. Nah. Mumpung saya khotbah di GSKI. Itu ya. Kalau di GKT saya nggak berani. Bercanda Bapak Ibu ya. Ada jemaat saya semua. Tapi mereka nanti gini, kok pendeta Yafet kalau di luar kok khotbahnya begini ya gitu ya. Kok nggak sama ketika di gereja ya gitu. Ya, saudara, setia itu sampai mati Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak kehilangan iman sekalipun kita mengalami penderitaan. Kita tidak kehilangan pengharapan sekalipun kita mengalami kesusahan. Kita tidak pernah kehilangan kesetiaan sekalipun hidup kita mengalami persoalan yang begitu berat. Dan luar biasa saudara, jemaat Smyrna dikatakan apa? Mereka tetap setia. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara nanti buka Google ya, Smyrna zaman itu, hari ini itu Izmir, ada di Turki saudara. Semua daerah di sini itu ada di Turki. Turki zamannya Rasul Paulus itu hampir 100% Kristen lah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kekristenan tinggal 2%. Dan gereja paling banyak hanya di kota Izmir, yaitu Smyrna zaman itu. Ada 10 gereja di situ. Lainnya Saudara tinggal kenangan, tinggal cerita. Saudara, apa bukti kesetiaan daripada jemaat Smyrna? Saudara, kurang lebih itu sekitar 60 tahun setelah kitab Wahyu ini ditulis Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemimpin gereja di Smyrna yang bernama Bapak Polikarpus. Pada waktu itu usianya 87 tahun. Adakah di antara Bapak Ibu yang hadir yang usianya 87? Ada? Ada saudara? Oh tidak ada saudara ya. Baru sudah 90. Waduh, AI ternyata ya. Iya, 87 tahun. 87 tahun, kita kasih tepuk tangan. Setia, luar biasa saudara ya. 87 tahun. Yang muda-muda jangan kalah dong gitu kan. Ikut Bamak, betul. Saudara, usia 87 tahun. Lalu Bapak Ibu Saudara diperhadapkan kepada persidangan Romawi. Dan ketika diperhadapkan pada persidangan Romawi, saudara, prokonsul pada zaman itu atau pemimpin persidangan berkata begini, ayo, kamu tetap ikut Yesus atau kamu menyangkal Yesus. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu akan dilindungi, kamu akan dijaga, kamu akan disupport oleh pemerintah Romawi. Tapi kalau kamu memilih ikut Yesus, detik ini juga, hari ini juga, kamu akan dibakar. Saudara tahu apa yang dikatakan Bapak Polikarpus ini? Dia berkata, saudara, 87 tahun saya percaya dan ikut Yesus. Dan tidak pernah satu kali pun selama 87 tahun itu Yesus meninggalkan dan menyakiti saya. Bagaimana mungkin hari ini saya menyangkal Yesus yang aku sembah itu. Saat itu juga saudara diangkat, dimasukkan ke dalam api dan dibakar hidup-hidup. Saudara, kalau saya gambarkan penderitaan itu seperti level saudara ya. Hotel aja kan bintang 5. Tidak ada bintang 7 saudara ya. Kecuali obat itu. Saudara, hotel aja bintang 5. Kalau saya gambarkan Bapak Ibu, penderitaan itu level itu saya katakan bahwa umat zaman itu level 5.
Artinya apa? Udah paling mentok. Menderita karena iman. Dibunuh, dianiaya, dimiskinkan, disusahkan, saudara. Karena iman dan karena menjadi Kristen. Ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini menderita karena jadi Kristen? Ada? Tidak. Karena itu saya katakan saudara, penderitaan kita itu apa? Level 1. Oh, saya menderita Pak. Kenapa menderita? Karena resesi ekonomi sudah mendekat sampai di Banyuwangi. Semua Bapak Ibu, umum. Bukan hanya orang Kristen aja, kalau beli Pertalite 10.000 Bapak Ibu Saudara. Semua juga harganya segitu. Oh, saya menderita Pak, kenapa? Karena pandemi. Seluruh dunia zaman itu juga mengalami pandemi. Artinya apa? Itu penderitaan umum. Makanya saya katakan apa? Levelnya 1. Tapi umat zaman itu levelnya adalah 5, mentok. Kalau yang levelnya mentok saja saudara, mereka bisa hidup berkemenangan, mereka bisa setia, mereka berpegang teguh pada iman, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa yang kita levelnya 1? Gampang banget nyalahkan Tuhan. Udahlah mulai hari ini, enggak mau dah gue jadi orang Kristen. Kecewa ikut Yesus. Padahal penderitaannya umum saudara. Gampang banget kita meninggalkan Tuhan. Gampang banget kita menyalahkan Tuhan. Gampang banget kita kecewa kepada Tuhan. Saudara, ini adalah seorang pengusaha dan pengacara yang terkenal saudara. Pada tahun 1800-an. Terkenal Bapak Ibu ya, Horatio Spafford. Saudara, dia adalah seorang Kristen, seorang pengusaha Kristen, seorang pengacara Kristen. Sahabatnya D.L. Moody, kalau kita tahu itu seorang pembicara KKR pada abad ke-19. Dia seorang Kristen yang saleh, dia seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Saudara, dia punya 5 anak. Empat anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang diberi nama Horatio Junior. Masih bayi, masih kecil saudara. Saudara, ketika keluarga ini ditambahkan 1 anak laki-laki, senangnya bukan main. Mereka bersyukur, mereka senang karena setelah 4 anak perempuan, mereka punya seorang anak laki-laki. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Pada tahun 1871, satu-satunya anak laki-laki ini meninggal karena demam berdarah. Saudara, keluarga ini terpuruk. Terpuruk, sedih semua, dia, istrinya, kemudian anak-anaknya yang perempuan semuanya berduka. Belum selesai Bapak Ibu Saudara. Setahun kemudian, tahun 1872, terjadi kebakaran hebat di Chicago. Tempat dia punya usaha. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di Google. Saudara, kebakaran hebat, 300 orang meninggal, 100.000 kehilangan rumah Bapak Ibu. 9 km persegi semua terbakar saudara. Termasuk usahanya. Sehingga dia bangkrut, habis. Anaknya mati, semuanya habis, bangkrut. Karena itu saudara, setahun kemudian tahun 1873 dia ingin menghibur anak-anaknya, 4 anaknya perempuan, dia ingin menghibur istrinya. Untuk apa? Diajak jalan-jalan ke Eropa, naik kapal saudara. Dan ketika mau berangkat Bapak Ibu, tiba-tiba ada urusan bisnis sehingga dia harus menunda perjalanannya. Dan yang jadi berangkat adalah istri dan 4 anaknya. Saudara, dia berharap perjalanan ini perjalanan yang menyenangkan. Karena itu dia support anaknya, dia support istrinya untuk udahlah berangkat aja. Nikmati liburan ini. Tetapi saudara, betapa terkejutnya dia. Karena dia tiba-tiba mendapatkan telegram bahwa kapal yang ditumpanginya apa Bapak Ibu? Tenggelam. Sehingga dia mendapatkan tulisan saved alone. Selamat seorang diri. 4 anaknya perempuan semuanya ikut tenggelam bersama dengan 260 orang. Hanya istrinya yang selamat. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen yang saleh, yang takut Tuhan, anak sematawayang mati, usahanya habis, 4 anaknya habis, kira-kira apa respon Bapak Ibu Saudara?
Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata gini, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kenapa kok nggak istriku aja sekalian? Maksudnya mau ganti begitu. Saudara, saya yakin kita sedih, saya yakin kita terpuruk Bapak Ibu. Demikian juga dia Bapak Ibu. Ketika mendengar itu saudara, dia segera bergegas, dia menyusul ke tempat di mana istrinya pada waktu itu masih bersama dengan para korban yang lain. Dan ketika dia di perjalanan, dia memandang laut samudra di sekitarnya. Dia membayangkan keempat anaknya yang tenggelam di situ. Dia menulis lagu yang isinya adalah nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Heran gak saudara? Heran. Wong lagi berduka kok lagunya apa Bapak Ibu? Nyamanlah. Maka pertanyaannya saudara, kenapa dia merespon dengan nulis lagu? Kok gak ngamuk-ngamuk dan ngomel-ngomel? Kurang ajar, percuma saya jadi orang Kristen, saya sudah pelayanan, kurang apa saya di hadapan Tuhan, semua saya korbankan, kenapa justru Tuhan membalas demikian? Kenapa tidak begitu saudara? Tapi justru yang dia katakan saudara, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Karena dia sudah hidup berkemenangan. Dia memang kehilangan anaknya, dia memang kehilangan usahanya, dia memang kehilangan segala sesuatunya, tapi dia tidak kehilangan iman dan percayanya. Ini orang yang hidup berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Persoalan bisa terjadi, semua hal bisa terjadi saudara, tetapi kita tetap setia. Bahkan dikatakan apa? Setia sampai mati. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara? Berbicara soal persoalan, berbicara soal penderitaan, kita masih di bawah saudara. Akankah kita justru tidak setia? Akankah kita justru gampang meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, gereja yang menang adalah gereja yang setia sampai mati. Dan Bapak Ibu, gereja yang hidup dalam kemenangan bukan berperang melawan sesama. Kita baca sama-sama saudara ya, 1, 2, 3. Gereja yang hidup dalam kemenangan bukan berperang melawan sesama, tetapi dosa yang berusaha merenggut kesetiaan kita pada Tuhan. Itu perang kita. Mari di dalam segala persoalan, level kita masih satu. Kita setia saudara. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara kita cuma berantem antar orang Kristen? Sampai kapan? Kita sudah kalah Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan saudara ya, nah 1 hari sama dengan 10 tahun. Bapak Ibu, dari Senin sampai dengan hari Minggu, 1 hari sama dengan 10 tahun. Berarti kalau hari Senin itu 10, Selasa 20, Rabu 30, Kamis 40, Jumat 50, Sabtu 60, Minggu sudah apa Bapak Ibu? 70. Berarti hari perhentian kan itu hari istirahat. Maka di mana posisi kita hari ini saudara? Kita yang hari ini usia 50 tahun, berarti kita sudah di mana Bapak Ibu? Jumat. Jumat, besok apa Bapak Ibu? Besok lagi apa? Tutup buku saudara. Sudah hari perhentian. Loh, saya 87 tahun, berarti sudah Minggu sore saudara. Sudah mendekati malam. Artinya loh, sampai kapan Bapak Ibu Saudara perang kita itu justru malah antara sama orang, waktunya kita apa? Perang kita melawan dosa. Perang kita melawan dosa yang merenggut kita dari apa? Kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang setia. Saya menutup saudara dengan video yang dialami, gambaran dialami orang Kristen zaman itu. Bisa ditampilkan? Bisa minta tolong? Saudara, ini gambaran. Kalau kita mau tahu penderitaan mereka kayak apa sih karena iman, ini gambarannya. Dan mereka membuktikan diri apa? Setia. Tidak pernah meninggalkan iman, tidak pernah meninggalkan Tuhan, berpegang teguh pada
kasih Bapak Pendeta Rizky untuk memimpin di dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau beri Tuhan. Ampuni selama ini kami seringkali bersalah di hadapan sesama kami. Kedagingan kami seringkali muncul. Tapi firman-Mu mengingatkan bahwa kemenangan yang sebenarnya setia sampai mati. Ajarkan kepada kami seluruh umat yang ada di kota Banyuwangi untuk setia berjalan dengan Engkau. Walaupun level 1, tapi terus meningkat dan teruji dalam ketekunan. Terima kasih Bapak, urapi Pastor Yafet dalam kehidupannya, pakai semakin hari semakin heran. Berkati gereja-gereja yang ada di kota Banyuwangi. Berkat Allah turun dalam setiap kehidupan umat-Mu yang ada di kota Banyuwangi. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan itu, dan kami disebut berbahagia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebuah firman yang luar biasa yang selalu membuat kita untuk mengingat bahwa setia sampai mati tidak hanya untuk sebagai kata-kata saja, tapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian persembahan Bila Ku Hitung-Hitung. Semua yang telah Kau beri, ku naikkan syukurku, salah hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, memelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat luas Kota Banyuwangi. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk mereka-mereka yang membutuhkan dan juga untuk pelayanan Gereja Bamak. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur kami atas berkat-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, berikut ini kita akan menyaksikan beberapa persembahan dari gereja. Karena itu saya mau minta persiapan dari Gereja Kristus Tuhan yang akan memberikan persembahannya. Betul Pak Yafet? Betul. Saya persilakan waktu dan tempat.
Baik, terima kasih untuk GKT Banyuwangi. Sungguh lagu yang sebenarnya yang ada cerita di baliknya. Mungkin di angkatan saya, ini lagu pertama ketika sinetron menyanyikan di TV nasional. Betul Bapak Ibu? Orang Kristen punya sinetron ya gara-gara lagu Sentuh Hatiku. Anda kalau ada waktu juga Anda pelajari, ternyata ada kisah yang menarik dari lagu ini. Baik, dan untuk selanjutnya saya persilahkan dari Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Maranatha untuk mempersembahkan yang berikutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hari terindah hidupku, pulang ke rumah Bapakku. Malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Usai semua kerjaku, ku penuhi rencanamu. Ku kan tahan berdiri di hadapan Rajaku Maha Mulia. Selama ini di bumi kau ku rindu, kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau
surga melayanimu. Selamanya di surga melayanimu. Dan untuk selanjutnya perkenanan saya mengundang Bapak Immanuel Tukian untuk berdoa syafaat untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan umat Tuhan yang ada di Bamak Kecamatan Kota Banyuwangi. Kami bersyukur Tuhan karena pertolongan dan penyertaan-Mu sampai saat ini kami dapat rasakan. Dan tiba saatnya kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta Banyuwangi, karena Tuhan yang menolong pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat-Mu supaya dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dapat memimpin kami, rakyat yang ada di Banyuwangi dengan baik, menuju kepada suatu hal yang berkenan kepadamu. Sebabnya Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan tolong pemerintahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Berkati juga Bamak Kecamatan Kota, gereja-gereja yang ada dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan juga pelihara kami semuanya sehingga melalui Bamak Kecamatan Kota ini kami semakin hari semakin dipersatukan, kami semakin hari semakin dapat mengasihi satu dengan yang lain. Berkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang tergabung di dalam Bamak Kecamatan Kota Banyuwangi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat saudara-saudara kami yang mungkin mengalami sakit saat ini, yang ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tuhan juga tolong memberikan kesembuhan bagi mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja di tempat ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk dapat kami bersama-sama beribadah dalam wadah Bamak Kota Kecamatan Banyuwangi ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semuanya yang sudah hadir, yang sudah menikmati ibadah Bamak pada sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Immanuel. Dan saat ini Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita sore malam hari ini. Dan biarlah semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan kita saja. Selalu untukmu. Saya nanti mohon Pak Yafet untuk memberikan doa berkat untuk kita semua. Semua yang ku perbuat
bahkan sampai di sorga nanti. Kami semuanya adalah milik-Mu. Karena itu saudara, mari kita menjadi gereja yang setia kepada Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang setia kepadanya, bahkan setia sampai mati di dalam segala apapun yang kita alami. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu, memberkati pergumulanmu, memberkati kehidupan keluargamu, memberkati anak-anak, memberkati masa depan, memberkati segala yang dirancang. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak.